Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Hafiz di channel Hagia Daily. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai berkas-berkas apa saja yang penting dan wajib dimiliki oleh kita ketika kita membeli limo X taksi. Dan video ini sangat penting sebagai referensi bagi kalian yang masih menimbang-nimbang ingin membeli limo bekas taksi. Disimak baik-baik ya. Tapi sebelum saya melanjutkan lebih jauh pembahasan di video kali ini, sebaiknya kalian like, subscribe, dan share terlebih dahulu untuk perkembangan dan kemajuan channel ini. Terima kasih. Oke kawan-kawan semua, berkas pertama yang sangat penting dan wajib kita miliki dan dapatkan ketika kita membeli limo bekas taksi adalah kwitansi pembayaran yang bentuknya seperti ini. Di kwitansi pembayaran ini terdapat identitas kita sebagai pembeli, identitas kendaraan yang kita beli, dan juga sejumlah uang seharga mobil yang dijual yang kita setorkan kepada penjual. Juga terdapat tanda tangan dan juga materai yang dibubuhkan oleh pihak penjual pada kita. Lalu apa fungsi kwitansi pembayaran ini? Yang pertama, fungsinya adalah sebagai bukti jual beli yang sah antara penjual dan pembeli. Yang kedua adalah untuk mengantisipasi supaya kita tidak tertipu oleh oknum penjual. Karena ada kasus, ada orang yang membeli limo bekas taksi secara online, dia sudah menyetor sejumlah uang kepada si penjual, tetapi dia tidak pernah mendapatkan mobilnya dan tidak pernah mendapatkan kwitansi pembayarannya pula. Kalau sudah seperti ini, bagaimana kita bisa melaporkan kejadian ini kepada polisi? Bukti transfer saja itu tidak cukup. Harus ada kwitansi pembayaran yang menjelaskan atau yang membuktikan bahwa kita memang sudah membeli atau membayar mobil tersebut, tapi barangnya tidak pernah kita miliki. Kemudian yang ketiga, ini biasanya untuk pembelian unit yang full upgrade. Kwitansi ini berfungsi sebagai alat untuk mengikat komitmen si penjual supaya bisa dengan segera menyelesaikan kewajibannya, yaitu mengupgrade mobil yang kita pesan tersebut. Itu fungsinya. Kemudian berkas kedua yang juga penting dan wajib kita dapatkan ketika kita membeli limo bekas taksi adalah surat kesepakatan bersama yang bentuknya seperti ini. Surat kesepakatan bersama ini sebetulnya ada dua lembar. Lembar pertama dipegang oleh pihak penjual dan lembar kedua dipegang oleh kita sebagai pembeli. Pada surat kesepakatan bersama ini terdapat identitas perusahaan yang diwakili oleh personelnya sebagai pihak penjual dan juga ada identitas kita sebagai pembeli kendaraan. Surat kesepakatan bersama ini berisi pernyataan-pernyataan yang disepakati oleh pihak penjual dan juga pembeli dalam bentuk pasal-pasal. Pasal pertama berbunyi, pihak pertama yaitu pihak penjual telah menjual satu mobil X taksi kepada pembeli dengan identitas yang disebutkan juga di dalam surat kesepakatan bersama ini. Kemudian pasal kedua berisi pihak kedua telah menerima satu buah unit mobil bekas taksi dari pihak pertama atau pihak penjual. Kemudian pasal 3 berbunyi pihak satu hanya memberikan garansi jika terjadi kerusakan pada mesin selama 3 bulan yang nilainya atau harganya setara dengan maksimal 2,5 juta rupiah. Jika melebihi nominal tersebut maka akan dibebankan kepada pihak kedua. Intinya pasal ketiga ini merupakan garansi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli dengan nominal tertentu dan jangka waktu tertentu. Kemudian pasal 4 berbunyi bahwa pihak pertama tidak menanggung segala kerusakan yang disebutkan pada pasal 3. Misalnya, sebagai contoh, di pasal 3 tersebut penjual hanya menanggung atau memberikan garansi untuk kerusakan mesin saja. Dan pasal 4 ini menyebutkan bahwa di luar kerusakan mesin tersebut yang disebutkan di pasal 3, pihak penjual tidak menanggung atau tidak memberikan garansi. Kemudian pasal 5 berbunyi bahwa pada intinya pihak penjual dan pihak pembeli harus menanggung segala sesuatu yang telah disebutkan pada pasal-pasal sebelumnya, terutama pasal 3 dan pasal 4. Jadi, pihak penjual hanya bertanggung jawab terhadap apa yang dia garansikan
sedangkan pihak pembeli bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi yang dia terima setelah membeli limo ekstraksi tersebut. Kemudian surat kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibubuhi materai, dan dipegang masing-masing oleh pihak penjual dan juga pihak pembeli, seperti itu. Berkas berikutnya yang harus kita dapatkan ketika membeli limo bekas taksi adalah surat pelepasan hak kendaraan. Seperti ini bentuknya. Surat pelepasan hak kendaraan ini menyatakan bahwa kendaraan limo bekas taksi yang dijual oleh pihak penjual telah dialihkan atau dijual kepada pihak pembeli. Dengan demikian, segala sesuatu yang ada dan berkaitan dengan limo bekas taksi yang dijual tersebut telah sepenuhnya menjadi tanggungan dan juga konsekuensi pembeli. Dan surat pelepasan hak kendaraan ini juga ditandatangani oleh pihak perusahaan yang sebelumnya menaungi taksi tersebut yang diwakilkan atau diwakili oleh personilnya, seperti itu. Berkas keempat yang harus kita miliki dan sangat wajib adalah BPKB dan juga STNK. BPKB seperti sudah kita ketahui bersama adalah buku pemilik kendaraan bermotor sebagai bagian dari bukti kepemilikan juga. Sedangkan STNK atau surat tanda nomor kendaraan sebagai identitas kendaraan yang kita miliki, yang wajib kita bawa selama dalam perjalanan agar ketika kita diperiksa oleh polisi, kita bisa menunjukkan bahwa mobil tersebut atau mobil limo yang kita bawa adalah milik kita. Berkas terakhir yang sangat penting dan wajib kita dapatkan adalah faktur kendaraan yang bentuknya seperti ini. Lalu apa fungsi faktur kendaraan? Faktur yang pertama berfungsi sebagai bukti pembelian. Bukti pembelian maksudnya perusahaan taksi yang menjual mobilnya kepada kita pernah membeli mobil tersebut dari perusahaan yang memproduksi atau membuat mobil yang dia miliki yang kemudian dijual kepada kita. Kemudian bukti kepemilikan maksudnya selain BPKB dan juga STNK, faktur juga berfungsi sebagai bukti kepemilikan. BPKB dan STNK bisa hilang dan juga bisa dipalsukan. Tetapi faktur tidak dapat dipalsukan. Kenapa? Karena faktur juga dipegang oleh pihak pembuat atau perusahaan pembuat mobil, importir kalau misalnya mobil tersebut diimpor dari luar negeri, dan juga dipegang oleh dealer. Jadi ketika STNK atau BPKB hilang, maka bukti lain yang menunjukkan bahwa kendaraan yang kita miliki betul-betul milik kita adalah faktur kendaraan. Ini juga sebagai warning bagi kita, kalau kita ingin membeli mobil, maka berhati-hatilah jika identitasnya atau bukti kepemilikannya hanya BPKB dan STNK saja. Karena dua barang bukti tersebut bisa dipalsukan, sedangkan faktur tidak bisa dipalsukan. Maka kalau kita membeli mobil second, termasuk mobil limo bekas taksi, maka mintalah faktur kendaraannya. Jangan sampai kita tidak mendapatkan faktur kendaraannya, karena BPKB dan STNK bisa saja direkayasa atau dipalsukan. Sehingga untuk memperkuat keyakinan kita bahwa mobil yang kita beli betul-betul asli bukti kepemilikannya, maka harus ada faktur. Oke teman-teman semua, itulah pembahasan mengenai surat-surat atau berkas-berkas yang sangat penting dan wajib kita miliki ketika kita membeli mobil limo bekas taksi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa berikan like, subscribe, dan share demi perkembangan dan kemajuan channel ini. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.